bagi saya heritage player kita ni, kita very limited. Kita, saya cakap, tak boleh compare dengan Thailand, Filipina dengan Indonesia, because mereka ramai warisan player. Kita, macam saya katakan dengan Coach Kim Panggun dan juga Coach Under 20 dan mana juga youth, mana-mana ada warisan dia nak datang, dia come back to kita. Kita pun akan mengenal pasti jika mana-mana untuk ada players ni, kerana players ni senang je dia tak boleh contact FAM, because now in the global punya social media, anytime they have no reason that dia tak boleh datang, melainkan dia tak nak ataupun that is a fake information. Okay, ini permainan untuk negara tau, tak kisahlah normal FIFA ke tak FIFA ke, bila main untuk negara, okey, kena ada persiapan lah untuk negara. Janganlah memalukan negara. Ini negara tau, negara. Faham tak negara? Faham tak negara? Negara lah. Kita nakkan yang bagus untuk negara kita. Bukannya kita hantar tim cak ayam. Kalau hantar tim cak ayam, baik aku yang main. Aku main dah tentulah kalah. Faham tak? Ini negara. Bila main untuk negara, kena bagi yang terbaik. Kena siapkan pasukan terbaik, panel kejuratihan yang terbaik, pemain yang terbaik bila melibatkan negara. Janganlah hantar tim yang tak apa-apa. Kau tengok first half pun dah tahulah macam mana. Ayam-ayam dia kena dengan Vietnam. Tu baru Vietnam. Belum lagi Thailand. Nak main dengan Asia. Asia pergi jadah. Kalau siapa yang follow aku, mungkin diorang tahu aku ni bersuara saja pasal FAM ni. Aku rasa most of the content of my video lah dalam Bola Goat ni, aku bersuara pasal FAM ni. Kenapa aku bersuara pasal FAM ni? Memang literally like they are useless. FAM sekarang ni diorang useless. Bila benda dah jadi, diorang mulalah nak cakap baru sekarang nak cari, baru sekarang nak buat. Dari dulu tak nak buat. Nak tunggu bola sepak Malaysia ni jatuh ranking 200 baru diorang nak berubah kot. Dan dia mengingatkan aku balik lah, dia macam kita ni nak dekat sampai pada zaman kegelapan bola sepak Malaysia dulu. Kalau kau tahulah, dan siapa yang seumuran macam akulah pernah merasa Malaysia kalah 10-0 berpuluh-puluh tu kan. Siapa yang pernah rasa, sila komen lah. Diorang tahu. Yang budak-budak zaman sekarang ni, dia mungkin tak tahu. Dia mungkin membesar dengan Arif Aiman, bla bla bla, anything. For me, like, masa zaman tu Malaysia memang totally like, engkau nak tahan. Dalam soal khabar pun orang dah siap boleh katakan nak tinggal bakar je. Masa tu orang tak nak sokong Malaysia je. Tapi masa tu yang membuatkan aku kembali untuk cerita pasal bola sepak. Masa tu aku tak nak sokong pasal Malaysia masa tu. Masa tu Malaysia kalah berpuluh-puluh kosong. Masa tu aku tak nak sokong. Literally aku tak nak sokong. Tapi yang buat aku sokong adalah masa tu ada sinar harapan. Masa tu pemain muda kita Under 33 masa tu, Sukan C masa tu. Masa tu Sukan C kan, yang buat aku sokong balik Malaysia ni. Masa tu Sukan C kita ada kenal player baru yang sampai sekarang kita nampak dalam skuad kebangsaan. Safawi, Akia semua. Literally like that squad tu lah yang boleh katakan membangkitkan aku untuk menyokong Harimau Malaya 2016 ke 17 masa tu. Dan sehinggalah sekarang ni aku nampak skuad Malaysia naik di bawah Tan Cheng Ho, Nelo Vigada, Tan Cheng Ho. Lepas tu sehinggalah Kim Panggun sekarang ni. Aku nampak kita stuck dekat tempat yang sama. Tak ada. Kalau tengok kan dekat negara-negara lain macam Thailand, Vietnam, sekarang Indonesia, mereka dah literally like lebih bagus pada kita. Malaysia tak pernah berubah. Kalau kau tanya aku, FAM yang sekarang ni, diorang masih lagi di bawah pentadbiran yang sama. Mana yang dulu tu, ada lagi orang yang dalam kerja ke FAM tu, masih lagi ada yang dalam ke FAM. Masa tu TMJ tak boleh nak buang diorang. TMJ mungkin rasa tu yang baru lagi masa tu. TMJ tak boleh buang diorang sebab diorang masih lagi ada undang-undang. Kau kena faham ya, FAM masih lagi ada orang di belakang mereka, iaitu Kongres tu sendiri. Maknanya ada orang lagi support diorang. Maknanya kau tengok kat FAM tu, ada orang tu, lepas tu kat dalam Kongres tu ada orang tu yang tu. Memang FAM ni totally ada orang yang dalam lagi 2 kali 5 macam dorang ni. Diorang nak jaga periuk nasi diorang. Diorang takkan belah. Diorang nak jaga periuk nasi diorang. Kalau diorang belah pada FAM, diorang nak buat apa? Diorang nak kerja apa? Kau akan tahu bola sepak Malaysia dia akan totally like that forever.
apa yang terjadi sekarang ni? Aku pun tak tahulah. Sekarang ni FAM tengah bergolak habis-habisan punya. Isu dah semakin panas dan semakin besar dah sekarang ni. Okay guys, mungkin korang ada yang dah tahu ataupun belum berkaitan dengan isu yang berlaku dalam FAM sekarang. Mula daripada Kim Panggon dikabarkan tarik diri daripada jurulatih Harimau Malaya, bersedia untuk tambahkan kontrak. Tapi Kim Panggon dah nafikan benda tu. Okey, lepas tu pula timbul pula isu staf FM ramai yang dipecat. Okey. Lepas tu hari ni yang lebih ganas lagi, ada satu surat layang dihantar yang mengatakan Datuk Hamidin Setiausaha Agung terlibat dalam rasuah. Ini sebenarnya tak bagus tau untuk bola sepak Malaysia. Kalau betul-betul lah benda ni berlaku dan betul-betul benda ni sah, ia akan menjatuhkan imej bola sepak Malaysia sebenarnya tau. Imej bola sepak Malaysia. Lepas tu performance Harimau Malaya pun akan jatuh jika ianya adalah benar lah. Tapi jika tak benar, mungkin juga ada pihak tangan-tangan gaib yang cuba nak menggugat kedudukan teratas FM. Itu tak mustahil juga sebab jawatan tertinggi FM tu ramai yang idamkan jawatan tu. Boleh jadi juga. Okey, boleh jadi juga. Kalau tangan-tangan gaib ni ada, bagi aku sesuatu yang tak sihat jugalah untuk bola sepak Malaysia. Masing-masing nakkan tempat yang tertinggi tu. Okey. Banyak yang dia orang nampak kat situ kalau duduk dekat atas tu. Okey. Aku harap benda ni dapat diselesaikan dengan secepat mungkin lah, sebab dia akan menjejaskan mutu bola sepak Malaysia. Okey. Dan juga dia akan memburukkan imej bola sepak Malaysia di mata dunia. Okey. Jika benar, okey, tolong siasat dan pastikan tidak akan ada berlaku isu-isu seperti rasuah ni semua dalam bola sepak Malaysia. Okey, jika tak benar, jika ada tangan-tangan gaib tu yang nakkan jawatan presiden ke atas tu ataupun nak dirombak yang dekat atas tu, itu pun bagi aku laknatullah juga. Okey, apapun golak tu skor Harimau Malaya. Okey, sekarang ni Scott bawah 23 tahun tengah berlatih habis-habisan untuk Piala Asia bawah 23 tahun. Okey, saya harap benda ni tidak akan menjejaskan performa mereka semua. Okey, untuk Harimau Malaya. Oke guys ya, netizen Malaysia ini ya tiada hentinya ya sampai dengan saat ini masih terus menghujat, masih terus mengkritisi, bahkan sampai mengeluarkan atau melontarkan kata-kata yang agak keras ya kepada FM atau Federasi Sepak Bola Malaysia. Kalau kita di Indonesia PSSI guys ya. Dan bukan hanya itu, tetapi pelatihnya juga mendapatkan sorotan, pemain-pemainnya juga mendapatkan sorotan. Dan salah satu dari fans sepak bola Malaysia ini, dia menilai bahwa sepak bola Malaysia itu menurutnya stagnan ya, jalan di tempat. Tidak ada perkembangan atau tidak ada kemajuan yang lebih berarti ya. Nah, mereka selalu menjadikan Indonesia sebagai role model, sebagai patokan ya. Apabila kita saat ini maju ya, mindset mereka bahwa seharusnya timnas Malaysia juga ikut maju ya. Dan dengan lolosnya Indonesia ke kualifikasi Piala Dunia round ketiga guys ya, ini membuat netizen di Malaysia semakin gerah, semakin cemas, semakin kesal ya dengan federasi mereka, dengan sepak bola di Malaysia yang gagal untuk menembus kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Dan kini satu-satunya harapan mereka adalah bisa lolos ke Piala Asia guys ya untuk tahun 2027. Karena Indonesia sudah otomatis menyegel satu tiket lolos ke Piala Asia. Sedangkan mereka harus melalui kualifikasi lagi. Okey, berakhir perlawanan pada petang ni. Malaysia tumpas 4-1. Bagi aku, kekalahan yang memalukan negara. Kau tahu tak? Kekalahan yang memalukan negara lah. Okey, untuk FM, kalau rasa tak mampu nak siapkan pasukan, okey,
player tak lepaskan oleh kelab. Kalau macam ini persediaan dia, aku rasa baik tak payah hantar tim lagi, bagus lah. Ini main untuk negara tau, negara. Main untuk negara lah. Untuk negara ni jangan bagi malu negara lah. Kalau kalah 1-0 ke 2-0 okey, tak jadi masalah. Tapi kalau kena sampai 4, bagi aku memalukan negara lah. Kalau tak boleh bagi player yang bagus, kalau tak boleh nak go on, okey, dengan rasa tak boleh pergilah dalam tournament ni, tapi tak payah hantar tim lah bagi aku lah. Memalukan negara lah. Ini Malaysia tau. Satu Malaysia tengok ramai yang menyokong. Okey, Malaysia kita nak tengok. Kita tak mengharapkan semua nak menang. Kita faham ini pertandingan, ada kalah menang. Tapi tak payahlah hantar pasukan yang memalukan. Okey, tengok first half pun dah tahulah. Aku tak tahulah, first half memang hancur gila. Pertahanan tak apa-apa dah. Tengah tak apa-apa dah. Second half ada sikit lah challenge daripada dia orang. Okay, nampak lah effort dia orang nak main masa tu. Tapi itu je kemampuan yang dia orang ada. Dah itu je kemampuan yang dia orang ada. Itu je lah yang dia mampu dia bagi. Betul tak? Okay, bagi aku, okay, ini permainan untuk negara tau. Tak kisahlah tournament FIFA ke tak FIFA ke. Bila main untuk negara, okay, kena ada persiapan lah untuk negara. Janganlah memalukan negara. Ini negara tau, negara. Faham tak negara? Faham tak negara? Negara lah. Kita nakkan yang bagus untuk negara kita. Bukannya kita hantar tim cak ayam. Kalau hantar tim cak ayam, baik aku yang main. Aku main dah tentulah kalah. Faham tak? Ini negara. Bila main untuk negara, kena bagi yang terbaik. Kena siapkan pasukan terbaik, panel kejuratihan yang terbaik, pemain yang terbaik. Bila melibatkan negara, janganlah hantar tim yang tak apa-apa. Kau tengok first half pun dah tahulah macam mana. Ayam-ayam dia kena dengan Vietnam. Tu baru Vietnam. Belum lagi Thailand. Nak main dengan Asia. Asia pergi jadah. Okay, walaupun second team ataupun third team, tapi macam mana pun bila main dengan negara, kita mesti bagi yang terbaik lah. Okay, ini untuk Malaysia. Macam contoh baru ni lah, macam Indonesia. Dalam keadaan dia macam mana kena gantung kerusuhan di stadium. Tapi dia orang bangkit sekejap je. Boleh pergi. Power akhir Piala Asia B23. Hampir-hampir nak pergi ke Olimpik. Dan kita dulu, pengalaman kita dulu, masa kita pergi Olimpik, ada tak gaji orang player macam berapa sangat? Tak ada pun macam ni, mewah macam ni. Tapi, diorang boleh pergi Olimpik. Itu yang kita nak. Sebab dulu pun, macam dulu mungkin zaman tu zaman macam apa ni orang susah mungkin tak pergi ke Stadium Merdeka apa tu. Tapi kita ikut. Kadang-kadang dengar radio pun cukup dah. Kita kadang dengar radio ulasan radio tu kita menangis dah. Bangga. Dulu. Zaman dah berubah dah. Sekarang ni patutnya kita fikirlah macam saya nak sangat FAN tu berubah. Bukan semaksud saya nak berubah mestinya Datuk Hamidin tu mundur, tapi saya nak perubahan tu cukup janganlah alasan-alasan yang dicipta, yang direka yang bukan-bukan. Cukuplah dengan alasan bagi saya 5 tahun lagi, bagi saya sepenggal lagi. Cukuplah benda tu. Kita akan buat post mata. Kok nggak ada nama Indonesia ya di kualifikasi Piala Asia, Cok? Kok aneh banget ya, tumbenan gitu nggak ada nama Indonesia. Oh iya, gue lupa ya. Kita kan langsung lolos, guys. Berbeda ya, sekarang Indonesia sudah bisa disebut sebagai King ASEAN, Cok, karena nggak perlu kualifikasi lagi untuk lolos Asia. Udah langsung lolos, kita mah berbeda dengan apa nih tuh, Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, Singapura ya. Sekarang mereka di bawah kita, bro. Lagian sih lu ya, nih apalagi nih Malaysia sombong-sombong nih waktu itu mau mengadakan apa namanya kejuaraan tapi tidak mengajak kita sekarang. Harus kualifikasi dulu kalau mau ke Piala ASEAN. Jelas guys ya, kita sudah berbeda kelas. Kita sudah di atas mereka semua guys. King Indo nih, senggol nih bos. Bro, ntar lagi AFF loh. By the way, gue udah 2 kali juara. Baru 2 doang udah songong lu. Gua udah 7 woi. 7. By the way, si Indo gimana nih?
Jaga benda juara, bro. Apa sih itu FF? Hah? Piala CK kayak gitu kok diperebutin? Mending adik gua aja ntar yang main. Selamat tinggal Piala Dunia. Semalam menyaksikan perlawanan terakhir kita, namun apa yang menarik perhatian semalam adalah gandingan baru centre back negara. Sentiasa disasar kerana kebarangkalian membuat kesilapan. Kini Dominic Tan mempamerkan persembahan terbaik sebagai pertahanan utama negara. Dari aspek pertahanan, Dominic sentiasa berada di tempat yang tepat untuk membuat clearance, terutamanya perebutan di udara dan tackling dengan penuh agresif. Itu sebenarnya diperlukan untuk menjadi seorang centre back yang digeruni. Cumanya dia bukanlah seorang yang dikenali dalam membuat hantaran pada fasa build up. Itu adalah tugas buat Safwan Maslan yang turut sekali menjadi seorang wira yang kurang dipandang semalam. Dan saya faham, mungkin ada satu ketika dia membuat silap, tetapi untuk seorang pemain muda yang membuat penampilan keduanya bersama skuad kebangsaan, dia berjaya memecahkan garisan defensif Taipei sekaligus mencari pemain sayap untuk menghantui pertahanan lawan. Pada masa yang sama, Safwan berjaya menghidu bahaya dengan tekanannya dari bawah dan setidak-tidaknya kacau momentum penyerang lawan. Jadi tak mustahil kalau kita katakan gandingan back tengah ini adalah pilihan utama menjelang Piala AFF atau kejohanan yang akan datang. Seperti inilah komentar orang Vietnam usai timnas Indonesia lolos round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia membuat Filipina tak berkutik dan tidak bisa mendapatkan bola. Di babak kedua, Filipina semakin kehilangan dan di Vietnam kami tidak punya peluang lagi. Sulit sekali, Indonesia bertekad untuk tidak kehilangan kesempatan. Tim Vietnam bermain sangat buruk di turnamen ini, jadi kita pulang dan bekerja keras untuk berlatih demi masa depan. Dan ketika kita lemah dan harus meminta bantuan orang lain, itu tidak baik, kawan. Indonesia, dia bertarung seperti orang Eropa, tidak ada lelucon tentang dia. Di Indonesia, mereka berhak menikmati hasil yang mereka hasilkan. Mengapa menangis ketika kedua pertandingan melawan Indonesia kalah? Saya yakin Filipina akan kalah lebih banyak lagi di babak kedua, jadi kami hanya perlu menyalahkan diri sendiri. Tim yang lebih kuat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri dan layak untuk melanjutkan. Ketika kita bermain buruk, kita tidak boleh berharap untuk meminta bantuan orang lain, itu memalukan. Seperti yang bisa ditebak, Irak malah kalah penguasaan bola dari Indonesia, apalagi Filipina. Irak menang karena kesalahan pemain Indonesia, penalti, dan kesalahan kiper Indonesia yang semuanya unggul. Mengapa tidak semua orang memuji pencapaian dan usaha mereka, betapa picik dan egoisnya? Biarkan Indonesia masuk ke sana untuk mencicipi 7 besar se-Asia, biarkan dia berpikir dia cukup baik untuk mengikuti Piala Dunia. Jika Indonesia masuk putaran ketiga, Indonesia akan menjadi yang teratas di Asia. Jika Indonesia bisa pergi ke Piala Dunia, Indonesia akan menjadi yang teratas di dunia. Melihat Indonesia bermain melawan Filipina, kita bisa melihat betapa lemahnya Vietnam. Pertarungan ini terlalu lemah. Indonesia harusnya mendapatkan 3 gol atau lebih. Filipina kalah dari Indonesia, jadi mengapa Vietnam repot-repot bertanding? Indonesia bermain sangat baik. Saya harus mengakui bahwa Indonesia ada di level berbeda sekarang. Indonesia mengalahkan Vietnam dan menyingkirkan mereka. Sulit sekali untuk tidak melawan sehingga kalah lagi. Filipina tidak menguasai bola di babak pertama, jadi pemain Vietnam tidak punya harapan lagi, pergi tidur lebih awal. Selamat Indonesia, setelah babak 2, Anda harus mencoba melewati babak 3 untuk menciptakan keajaiban Asia Tenggara. Setelah dipastikan lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia, inilah calon-calon lawan timnas Indonesia dibagi ke dalam 6 pot. Siapakah mereka? Mari kita bahas. Yes, apresiasi tertinggi untuk para pemain timnas yang berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita sendiri ada di pot 6. Jadi ini tuh potnya itu dibagi berdasarkan peringkat FIFA. Kalau nggak salah seperti itu. Jadi kita 2 terbawah, yang paling bawah itu Kuwait. Terus ada kita dan Korea Utara di pot 6. Coba kita berandai-andai. Nggak tahu kenapa, gue punya feeling bakal nonton Piala Dunia itu ada Indonesia gitu 2026. Kita coba pikirin skema terbaik kali ya. Skema terbaik menurut gue adalah
kita itu akan satu grup sama. Dari pot 1 dulu, dari pot 1. Pot 1 menurut gua itu yang paling possible adalah untuk kita bisa bersaing mungkin ya. Itu Korsel gua. Dari 3 ini ya. Karena Korsel tuh kemarin lawan Malaysia tuh beda 1 kalau nggak salah. Itu kan jadi modal yang penting banget kan sebenarnya kan. Waktu Heung Min Son itu loh. Pokoknya beda 1 di Piala Asia seingat gua. Di pot 2-nya pengen ketemu sama nggak mau Irak lagi, mau yang lain. Nggak mau Australia juga tapi. Nggak mau Qatar juga. Tapi kayaknya Australia lucu. Australia boleh Australia. Pot 3 Yordania. Karena kita pernah ngalahin Yordania. Dan menurut gue possible banget buat ngalahin Yordania. Pot 4-nya itu mungkin yang seru adalah Emirat Arab kali ya. Karena kan kita kemarin ngalahin Emirat Arab tuh kalau gak salah waktu uji coba. Yang tertutup. Kalau gak salah ya. Atau Oman juga boleh. Pot 5 Kirgistan boleh. Atau Cina. Itulah kemungkinan besar kalau misalkan memang kita satu grup sama negara-negara itu, kemungkinan besar akan kita main di Piala Dunia. Piala Dunia itu jadi satu grup 6, 2 teratas langsung otomatis lolos, 3 dan 4 itu kualifikasi lagi, 5 dan 6 tersingkir. Semoga kita nggak 5 ke 6, semoga. Tapi gue punya feeling kita nonton Piala Dunia Indonesia sih 2026. Menurut kalian gimana? Enaknya Indonesia segrup sama siapa? Coba komen di samping. Let's go follow gue buat ikutin berita bola mancanegara. Oke guys ya, tidak ada yang mudah ya klub-klub yang berada di kualifikasi Piala Dunia babak ketiga ya. Tidak ada yang mudah dan Indonesia akan menemukan lawan-lawan yang sulit. Namun kalau boleh memberikan pilihan ya, dari sekian negara-negara yang ada di pot 1, 2, 3, 4, 5, 6, kalau dari saya pribadi ya, saya menginginkan Indonesia berada dalam satu grup bersama dengan Korea Selatan, Australia, Yordania, Oman, Kirgistan, dan Indonesia. Ya, mudah-mudahan memang tidak mudah guys ya, tapi menurut saya kita masih punya harapan ya jika kita berada satu grup dengan negara-negara tersebut. Terlalu sibuk dengan hingar-bingar Indonesia lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia, kita lupa bahwa akhir tahun ini ada Piala AFF. Indonesia belum pernah juara Piala AFF. Pertanyaannya, apakah perlu kita mengirim skuad terbaik yang berlaga di round 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia nanti untuk juga berlaga di Piala AFF? Karena secara jadwal sebenarnya agak berbenturan ya. Kalau aku lihat di kualifikasi Piala Dunia zona Asia round 3 nanti, Indonesia di bulan November juga akan bermain di tanggal 14 dan juga 19. Sedangkan Piala AFF khususnya Indonesia itu bermain di tanggal 24 November ya, melawan Myanmar kalau nggak salah. Jadi ada jarak beberapa hari dan itu memang agak berbarengan gitu. Jadi apakah perlu mengirim skuad terbaik? Menurut aku nggak perlu. Ya, karena kenapa nggak perlu? Pertama, Erick Thohir sudah membebankan STY bukan untuk Piala AFF. Jadi targetnya lebih tinggi, apalagi kita ada fokus untuk round 3. Kedua, ini bukan kalender FIFA. Jadi tidak ada kewajiban klub melepas otomatis pemain-pemain kita yang bermain di luar negeri ya, ataupun pemain diaspora juga, itu susah sekali dilepas oleh klubnya. Dijamin nggak bakal dilepas. Kecuali misalnya Jordi Amat atau Asnawi yang bermainnya masih di kawasan Asia Tenggara, karena kan negaranya juga ikut berlaga di Piala AFF. Nah, itu kemungkinan bisa dilepas. Nah, mungkin untuk pemain yang ada di Liga 1 itu juga mungkin lebih mudah untuk koordinasinya, misalnya akan digunakan untuk Piala AFF. Jadi menurut aku tuh agak susah lah kalau kita mau memaksakan skuad penuh di Piala AFF walaupun kita belum pernah juara. Sekali lagi, dan aku lihat juga sekarang masyarakat sepak bola Indonesia itu lebih fokus ke yang lebih tinggi daripada memang sekedar Piala AFF. Walaupun kita pasti ingin juga ya kita juara Piala AFF karena kita belum pernah juara. Nah, menurut kalian apakah perlu kita kirimkan skuad terbaik di Piala AFF atau tidak? Nah, kira-kira siapa yang dikirim?
Oke, kalau menurut saya guys ya, untuk Piala AFF ini jangan sampai kita menurunkan tim-tim inti yang malah nanti merugikan timnas kita ya. Kalau ada yang cedera, ada yang patah kaki lagi amit-amit ya. Nah, itu akan sangat kesulitan kita untuk mengatur strategi fokus di round 3 atau ronde 3 Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia ya. Jadi alangkah baiknya, alangkah bagusnya menurunkan timnas lapis ketiga saja ya. Lapis 2 ya silakan, tapi lebih bagus lagi lapis ketiga atau anak-anak muda atau pemain-pemain Liga 1 ya. Jangan mengirimkan pemain-pemain yang memang sudah dipersiapkan secara matang untuk bermain pada babak kualifikasi ronde ketiga Piala Dunia. Timnas Indonesia masuk ronde 3 itu memang prestasi, tapi bukan sejarah. Sejarah dari mana? Indonesia sudah pernah masuk ke putaran ketiga 1986. Kata pengamat jurnalis senior, Bung Joy. Ini gue sih melihatnya mungkin karena memang usianya sudah sangat senior, jadi pola pemikirannya juga ya ikuti tempo dulu, nggak ada masalah soal itu. Tapi yang kita sama-sama harus buka mata kita, buka pikiran kita bahwa 1986 itu long time ago. Liga Korea itu 1983 baru muncul, 3 tahun sebelum 1986, oke? Liga Jepang 1991 baru eksis, baru muncul. Jadi Korea, Jepang pada saat itu negara antah berantah, atau mungkin Korea baru belajar main bola. Lah kita udah main bola, terus mau dibanggakan. Ya, sorry to say, persaingannya itu jelas amat sangat berbeda dulu dengan sekarang. Ibaratnya begini, orang Uruguay akan sombong. Oh, kita pernah jadi juara dunia tahun 1930. Pertama kali Piala Dunia diselenggarakan, kita jadi juara. Tapi mereka lupa, ketika 1930 Uruguay jadi juara itu cuma 13 tim. Sekarang itu udah yang baru 48 mau. Jadi itu sangat amat berbeda. Nggak bisa kita parameter juara jadul untuk kondisi sepak bola sekarang. Kalau pakai parameter jadul, Brazil itu top. Sekarang nothing. Jogo Bonito hilang. Apakah mau dibawa sampai sekarang, Bung Joy? Jadi kalau ngomongin soal prestasi harus dilihat dulu parameternya apa, variabelnya apa. Ya, apakah sama sekarang kondisinya dengan dulu? Persaingannya sama sekarang dengan dulu, jumlah timnya sama sekarang dengan dulu. Kalau tidak sama, jangan pakai parameter jadul. Oke? Jangan jadi jadul, ya. Upgrade lah pemikirannya. Sepak bola aja berkembang terus, masa pandit yang enggak. Segitu dulu. Selama kau masih ngeributin Sintayong, selama itu juga aku bakal tetap muncul dengan semua statementku sendiri. Barusan statementmu bilang berterima kasih dengan klub, berterima kasih sama segala macam. Itu bukan urusan pelatih. Untuk apa? Ada federasi, ada manajer. Untuk apa pelatih? Kau yang membuat itu jadi ribet. Hal sederhana seperti ini, kau yang membuat jadi ribet, Bung Toel. Gara-gara kau, jadi ada istilah harus berterima kasih ini segala. Dulu pelatih nggak ada yang kau ributin. Kau terlalu banyak bicara pada akhirnya. Emosimu tinggi karena kau sudah tidak tahu harus ngeluarin statement seperti apa lagi. Kau cari-cari kesalahan segala macam. Jelek, buruk kok pada akhirnya. Sampai kapanpun, kalau kau masih ngeributin Sintayong, sampai kapanpun kau ngeributin timnas Indonesia, Sintayong dan lain-lain, aku juga bakal tetap ada muncul di semua video statementmu. Tenang, banyak waktu Bung Toel. Tenang ya. Ngapain ngelakuin hal seperti itu? Klub happy, pemainnya dipanggil berprestasi. Udah itu aja. Gak harus ribet semua segala macam. Terima kasih semua segala macam. Itu bukan tugas pelatih. Pelatih itu tugasnya membangun tim jadi baik. Cuman itu tugasnya. Makanya kau walaupun kau bilang kau punya ilmu kepelatihan segala macam, tapi kau nggak ngerti karena kau nggak tahu. Kau cuma tahu tulisan, kau cuma tahu statistik, analisa segala macam. Di lapangan kau nggak tahu apa-apa, nol kau. Bicara yang banyak. Kita tidak merendahkan timnas era sebelumnya, kita tidak merendahkan pelatih sebelumnya.
Emang siapa yang merendahkan era timnas sebelumnya dan pelatih-pelatih sebelumnya? Memuja dan memuji Sintayong itu bukan berarti mengecilkan arti para pelatih sebelumnya dan era timnas sebelumnya. Bukan. Ini hanya apresiasi saja terhadap apa yang diraih oleh era timnas sekarang di era Sintayong. Itu saja. Tidak sedang membanding-bandingkan. Lagian ngapain sih selalu dibanding-bandingkan dulu sekarang. Next seperti apa aja gitu. Jadi jangan lalu diputer-puter apalagi dengan data statistik dan sebagainya. It's okay. Tapi sekarang masyarakat pecinta sepak bola di tanah air ini saat ini sekarang sedang menggandrungi Sintayong. Tidak sedang merendahkan era timnas sebelumnya dan pelatih sebelumnya, tidak. Masalah yang dilakukan Sintayong itu hanya fisik lah, inilah, itulah. Era Sintayong itu banyak dibantu oleh inilah. Ya iya, semua juga mengakui. Tapi yang jelas Sintayong mampu menghantarkan timnas era Sintayong dengan berbagai prestasi dan ke jenjang yang lebih tinggi. Itu patut diapresiasi. Kalau masalah dibanding-bandingkan, ya itu hak Anda sebagai pengamat. Kami hanya penikmat. Itu aja lah, selesai masalahnya. Dan berapa timnas Indonesia, berapa Sintayong, berapa pecinta bola Indonesia. Dengan materi timnas yang seperti ini, nggak usah Sintayong lah yang latih. Pelatih lokal pun, asalkan materi pemain timnas seperti ini, itu pun juga bisa berprestasi kok. Video-video dan narasi-narasi seperti ini 2 hari kebelakang itu banyak berseliweran di beranda aku ya, termasuk di kolom komentarnya. Kolom komentar mereka mendukung pelatih lokal untuk menjadi pelatih timnas, yang penting itu materi pemainnya sebagus ini. Itu mereka yakin bahwa pelatih-pelatih lokal pun mampu untuk membawa timnas lolos ke Piala Dunia round 3 seperti ini. Heran aku. Ya heran banget mereka yang berpikiran cetek seperti ini, yang mengatakan bahwa ngelatih itu semudah itu. Ngelatih itu nggak semudah itu. Nih aku kasih tahu ya, misalnya katakanlah ngelatih itu dasar ilmunya memang sama. Ya sama. Oke lah kalau mulai lisensi D, lisensi C, lisensi B, lisensi A, AFC Pro dan lain sebagainya, itu memang berbeda-beda, tapi kan dasarnya sama. Yang membedakan adalah manajemennya aja. Nah, mereka yang berkomentar atau beropini seperti itu, mereka nggak tahu bahwa di dalam sebuah tim itu banyak sekali faktor yang harus diurus. Selain faktor teknis, masalah kebugaran, masalah teknik, masalah skill, taktikal, strategi dan lain sebagainya, ada yang non teknis juga. Misalnya masalah trust, kepercayaan dari pemain ke pelatih. Ya, dari pemain ke pelatih nih harus percaya. Misalnya saya pelatih SSB terus tiba-tiba ditunjuk jadi pelatih timnas, apa mereka pemain percaya? Mereka bakalan main seenaknya. Siapa sih lo? Ini juga sering terjadi ketika sebuah tim itu tidak mempunyai pelatih yang direspek atau dihormati oleh pemain. Yang kedua, ada juga chemistry antara pemain dengan pelatih, atau pemain dengan pemain, atau pemain dengan tim official. Ini juga penting. Ini masalah manajemen itu tadi. Manajemen itu tadi. Apakah mereka bisa welcome dengan pelatih atau enggak? Ya kalau memang kalau yang dikatakan itu Fahri bisa, Bima Sakti bisa kalau hanya sekedar ngelatih. Tapi masalah hasil beda-beda, bos. Ya, masalah hasil beda-beda. Semua racikan-racikan itu mungkin ibaratnya kata kita mau bikin nasi goreng itu bumbunya sama, tapi racikannya beda. Atau mungkin kita analogikan seperti sopir lah. Sopir bisa nyopir kendaraan, bisa nyopir mobil. Semua orang yang nyopir itu belum tentu bisa untuk nyopir bis misalnya. Nyopir mobil belum tentu bisa nyopir bis, atau belum tentu bisa nyopir truk. Skillnya sudah beda, pendekatannya, haluannya juga beda. Seperti itulah. Jadi tolonglah buat kalian yang menyepelekan sebuah teknik melatih
dan lain sebagainya. Berpikir dulu ketika sebelum membuat video atau berkomentar. Tidak semuanya itu semudah yang dipandang. Kita nggak tahu di dapur atau di locker room timnas bagaimana. Konflik itu pasti ada, konflik of interest itu pasti ada, kecemburuan itu Pak juga pasti ada. Bagaimana pelatih bisa meredam itu? Apakah kalian pernah berpikir sampai seperti itu? Apakah kalian pernah berpikir bagaimana ketika ada pemain-pemain yang merasa bintang, pelatih harus menengahi, meredakan ego mereka? Pernah nggak berpikir seperti itu? Inilah dunia kepelatihan. Jangankan kok pelatih di timnas, ketika pegang kalian itu misalnya suatu saat ngelatih SSB, ada pemain yang merasa jago, terus tiba-tiba kalian cadangkan, ngambek kok, ngambek. Terus bagaimana cara kalian itu untuk membujuk anak didik kalian untuk bermain bagus lagi? Nah, contoh-contoh kecil seperti itulah. Jadi angkat topi buat STY yang sudah berjuang mati-matian untuk membangun kerangka timnas Indonesia sampai di level saat ini. Bravo timnas Indonesia. Oke guys ya, untuk saudara-saudari sebangsa setanah air ya, kepada masyarakat Indonesia, dari influencer, konten kreator, public figure ya, atau kita sesama netizen, udahlah kita jangan saling berantem, saling sikut-sikutan untuk sepak bola ini. Kita kompak, satukan hati, satukan pikiran, dukung timnas kita yang sebentar lagi akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Kita doakan ya, mudah-mudahan timnas kita bisa memperoleh keberuntungan untuk melangkah lebih jauh lagi ke Piala Dunia. Wah, gak bisa kebayang guys ya, kalau timnas Indonesia sanggup atau mampu lolos ke Piala Dunia ronde ketiga guys ya, itu suatu kebanggaan yang sangat luar biasa. Walaupun negara kita belum pernah juara Piala AFF ya, tapi setidaknya kita bisa berbangga bahwa bangsa kita, negara kita, timnas kita bisa maju sampai Piala Dunia 2026. Wah, itu akan bikin geger seluruh dunia, apalagi Asia Tenggara, negara-negara tetangga kita bisa kejang-kejang guys ya kalau mendengarkan berita seperti itu. Makanya kita harus dukung, jangan saling sikut-sikutan, jangan saling berantem di antara kita. Biarlah yang berantem itu di Malaysia guys. Karena saat ini mereka, netizen mereka, influencer mereka, konten kreator mereka, para elit-elit mereka saling menyalahkan satu sama lain. Menyalahkan pelatihnya lah, menyalahkan federasinya, atau menyalahkan lapangannya, padang ya, kayak katanya padang kayak kandang lembu. Ya karena wajar yang mereka bereaksi seperti itu. Timnas mereka gagal untuk lolos ke Piala Dunia dan juga kualifikasi Piala Dunia maksudnya, dan juga untuk Piala Asia nanti mereka harus melalui babak kualifikasi lagi ya. Sedangkan kita ya sudah otomatis ke Piala Asia untuk tahun 2027. Oleh karena itu dukungan dan doa ya dari kita semua rakyat Indonesia itu sangat-sangat penting nih ya, kita mendukung timnas kita agar tim nasional kita ini bisa lolos Piala Dunia 2026. Siapa sih yang tidak menginginkan mimpi besar seperti itu? Ya, semua pasti bermimpi besar seperti itu ya, selagi mimpi itu gratis. Namun kita juga harus realistis ya, apabila timnas kita ya mungkin gak mencapai target atau ekspektasi seperti itu, ya sudahlah. Ya, yang penting mereka punya pengalaman, mereka punya ilmu ya, belajar, dapat bertarung langsung dengan negara-negara yang rankingnya jauh di atas negara kita ya, seperti Jepang ya, Korea Selatan, Iran, Irak, Arab Saudi, Australia dan sebagainya ya. Jadi dengan adanya kesempatan tersebut, saya kira ini menjadi pengalaman bagi pemain-pemain timnas kita untuk bisa lebih berkembang lagi, lebih hebat lagi ya. Oke guys, itu saja yang bisa saya reaksi, saya sampaikan di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di Piala Dunia 2026. Amin.